Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Salatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Amma ba'du. Bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillah, dan berselawat kita kepada Nabi dengan mengucapkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Saudara-saudari dimanapun berada yang saya cintai, pada kesempatan yang mulia ini saya ingin menyampaikan sebuah fadilah atau manfaat daripada melaksanakan salat sunnah tarawih, yaitu malam ke-19, ke-20 dan 21. Dan insyaallah saya juga akan menyampaikan sedikit tentang pengertian daripada malam Lailatul Qadar. Semoga kita bisa menjaga ataupun berjaga-jaga supaya kita mendapatkan malam Lailatul Qadar itu nantinya. Namun sebelum itu kita kupas, sebelum itu kita jelaskan. Sekali lagi saya menyampaikan ribuan terima kasih kepada pendengar dimanapun berada, para penonton dimanapun berada. Semoga di video kali ini bisa bermanfaat bagi saudara-saudara, bisa berguna bagi saudara-saudara, dan bisa menambah ataupun meningkatkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Saudara kaum muslimin, para pendengar dimanapun berada yang saya cintai dan saya banggakan, semoga kita mendapatkan kesehatan serta rezeki yang melimpah dari Allah Subhanahu wa taala. Saudara kaum muslimin dimanapun berada, kenapa saya mengupas yaitu malam ke-19, 20 dan 21 fadilah daripada sholat sunnah tarawih? Karena sebahagian ataupun umumnya, yaitu bahkan kebanyakan sesuai dengan peraturan pemerintah, malam ini adalah malam ke-19 dan ada juga malam ke-20 dan ada juga malam ke-21. Apa faedahnya ataupun apa fadilahnya? Apa manfaat apa yang kita dapatkan daripada itu? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dengan artinya, saudara, malam ke-19 barang siapa yang salat sunnah tarawih malam ke-19 dan juga puasa dia di hari ke-19, puasa Ramadan, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat derajatnya di surga Firdaus. Nah, begitu besarnya saudaraku faedah ataupun pahala ataupun manfaat daripada orang-orang yang mengerjakan sholat sunat tarawih yang ke-19. Oleh karena itu marilah kita berlomba-lomba, janganlah kita bermalas-malasan untuk melaksanakan sholat sunnah tarawih itu. Karena kesempatan ini saja, kesempatan tidak banyak saudara. Tidak ada salat tarawih selain daripada bulan Ramadan. Jangan kita mengharapkan bulan Ramadan tahun depan, karena tahun depan belum tentu kita bisa mengikuti salat sunnah tarawih itu. Bisa saja umur kita ada namun kesehatan kita nanti tidak ada. Apalagi nanti umur kita tidak ada. Bagaimana keadaan ini saudara? Jangankan tahun depan saudara, malam depan saja
itu belum tentu bisa kita laksanakan, karena ketentuan hanya di tangan Allah Subhanahu wa taala. Bisa jadi kita nanti sehat, namun kesempatan kita tidak ada. Ada halangan sesuatu yang sungguh sangat luar biasa penting dan perlunya, sehingga kita tidak bisa melaksanakan sholat tarawih malam depannya. Bisa juga nanti malam depannya umur kita tidak ada lagi. Oleh karena itu saudaraku dimanapun berada, mari kita sama-sama menyempatkan segala sesuatu itu semasih ada kesempatan bagi kita untuk beramal dan beribadah, terutama di bulan Ramadan ini. Dan malam yang ke-20 yaitu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang salat sunnah tarawih malam yang ke-20 dan puasa juga dia ke hari 20. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia diberikan pahala seperti pahala orang mati syahid dan para orang soleh. Allah Subhanahu wa taala memberikan pahala kepada orang yang salat sunnah tarawih malam ke-20 itu dan puasa juga dia pada hari ke-20. Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada dia yang mengerjakan itu adalah pahala seperti pahala orang mati syahid dan seperti orang yang soleh. Oleh karena itu berlomba-lombalah kita saudara dalam beramal ibadah, dalam beribadah, supaya kita jangan rugi dan selalu merugi. Dunia ini sebentar saudara. Oleh karena itu, walaupun sebentar, kita harus bermanfaat ataupun memanfaatkan waktu yang sebentar itu dengan sebaik mungkin. Supaya kita menjadi orang yang beruntung, bukan menjadi orang yang merugi. Dan yang malam ke-21 kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang mengerjakan salat sunnah tarawih malam ke-21 serta berpuasa juga pada siang harinya, Allah Subhanahu wa taala membangun untuknya sebuah gedung dari nur surga. Nah, Allah Subhanahu wa taala membangun suatu gedung kepada kita yang mengerjakan salat sunnah tarawih ke-21. Allah membangun suatu gedung, suatu gedung, suatu rumah bertingkat-tingkat. Dari mana bangunan itu? Bahan apa bangunan itu? Dari nur surga. Dari nur surga Allah ciptakan sebuah bangunan yang megah kepada kita di dalam surga. Secantik apapun, semegah apapun bangunan yang ada di dunia ini, tidak ada tandingannya daripada bangunan yang diberikan Allah kepada kita di alam surga. Suatu bangunan, suatu gedung yang terbuat gedung itu daripada nur surga itu sendiri. Sungguh luar biasa saudara. Namun walaupun seperti itu, masih banyak kita lihat saudara kita bermalas-malasan. Masih banyak kita lihat saudara kita lalai, lengah daripada melaksanakan sholat sunnah tarawih itu. Merugi bagi orang-orang yang malas-malasan untuk beribadah.
Padahal tidaknya seberapa banyak waktu terpakai untuk melaksanakan sholat tarawih itu. Sejam, paling lama 1,5 jam kita sudah selesai untuk melaksanakan sholat tarawih serta witirnya dan doa dan zikir-zikirnya. Oleh karena itu, saudaraku dimanapun berada yang saya cintai, janganlah kita bermalas-malasan untuk melaksanakan sholat sunnah tarawih itu. Karena banyak manfaatnya bagi kita, banyak faedahnya bagi kita yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi orang-orang yang mengerjakannya. Baiklah. Selanjutnya kita ingin menyampaikan tentang malam Lailatul Qadar. Al-Qadr. Malam Lailatul Qadar yang selalu disebut malam 1000 bulan. Jadi kita harus menjaga supaya kita bisa mendapatkan malam Lailatul Qadar itu dengan beramal dan beribadah. Apa malam Lailatul Qadar itu? Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadr wa ma adraka ma Lailatul Qadr. Lailatul Qadri khairum min alfi syahrin tanazzalul malaikatu warruh. Malaikatu warruh fiha bi'izni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadr. Sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran pada malam Lailatul Qadr, kata Allah. Wa ma adraka ma Lailatul Qadr. Dan tahukah kamu apa malam Lailatul Qadr itu? Lailatul Qadri khairum min alfi syahri. Malam kemuliaan itu lebih baik daripada 1000 bulan. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amr. Pada malam itu turun para malaikat dan ruh Jibril dengan izin Tuhannya untuk mengatur urusan-urusannya. Atau mengatur semua urusan. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Sejahteralah malam itu sampai terbitnya fajar. Saudara kaum muslimin dimanapun berada yang saya cintai, para pendengar. 1000 bulan. Kalau kita hitung 1000 bulan itu adalah 83 tahun 4 bulan. 83 tahun 4 bulan. Memang kita sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mempunyai umur 70, 60, 67 tahun. Ada sebahagian, kebanyakan 60, di antara 60 dan 70 tahun. Itu kan singkat. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kemuliaan, memberikan keberkahan kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang tidak diberikan kepada umat-umat sebelum kita. Terutama yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan satu malam, yaitu malam Lailatul Qadar, berketepatan di bulan Ramadan yang kita nanti-nantikan. Semoga apabila kita mendapatkan malam Lailatul Qadar itu, maka keberkahan di dalam umur kita bertambahlah lebih daripada 83 tahun 4 bulan. Berarti kalau kita kalikan, jikalau seandainya kita mendapatkan malam Lailatul Qadar itu, umur kita 70 tambah 83 tahun, sama dengan 153 tahun 4 bulan.
Begitulah keberkahan umur kita jika seandainya kita mendapatkan malam Lailatul Qadar itu. Oleh karena itu saudaraku, para pendengar dimanapun berada, kita harus bersiap dan bersiaga, beramal, beribadah, berbanyak membaca Al-Quran di bulan suci Ramadan ini. Semoga kita mendapatkan malam Lailatul Qadar itu. Ada sebuah cerita tentang malam Lailatul Qadar ini ataupun kebenaran Lailatul Qadar ini. Dulu, sebuah cerita, ini hadis atau tidak, yang penting kita ambil sisi baiknya. Dulu ada seorang ahli ibadah uduk untuk melaksanakan solat sunat tahajud di malam bulan Ramadan. Karena dulu kita beruduk itu di sungai. Dan di pinggir sungai itu banyak pohon kelapa. Kalau di kampung-kampung seperti itu. Tekala seorang ibadah ini, seorang yang perajin ibadah, mau beruduk lebih kurang jam 3, dia taruhlah picinya di atas rumput. Dia taruh picinya di atas rumput, lalu dia beruduk. Sesudah dia beruduk, tiba-tiba dia tidak nampak lagi ini apa, picinya ini. Tidak lagi nampak picinya. Nah, udahlah, mungkin hanyut pikirnya. Berangkat dia ke rumah dia, sholat dia, apa dia, beribadah dia, berzikir dia. Tiba-tiba pagi hari dia berjalan keluar ke sungai. Dia melihat ini picinya tadi di atas pohon kelapa, saudara. Lebih kurang pohon kelapanya ini 20 meter panjangnya. Nah, 20 meter. Dia heran dan terkejut. Kok bisa ini pici saya ke atas kelapa, ke pohon kelapa? Nah, di sini kita mengambil satu pelajaran bahwa pada malam Lailatul Qadar itu seluruh rumput, seluruh tumbuh-tumbuhan, seluruh makhluk bersujud kepada Allah, menunduk kepada Allah. Contoh seperti pohon kelapa tadi, begitu tingginya 20 meter, sujud pada malam Lailatul Qadar itu. Nah, konon lagi kita sebagai manusia makhluk yang paling sempurna di antara makhluk-makhluk ciptaan Allah yang lainnya. Masa kita enggan untuk bersujud? Masa kita malas-malas untuk sujud kepadanya? Masa kita bermalas-malasan mengabdikan diri kita kepadanya? Karena kalau kita sadari kita ini tidak apa-apa, kita ini menjadi apa-apa karena dengan izinnya.
Kita bisa hidup karena izinnya, kita bisa melihat karena izinnya, mendengar karena izinnya, bisa bercerita karena izinnya, bisa makan karena izinnya, mempunyai sesuatu karena izinnya. Izinnya semua itu semua titipan, pinjaman dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu sekali lagi mari kita sama-sama mengabdikan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, menyerahkan segala jiwa dan raga kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita hidup ini hanya sekedar berusaha dan berdoa. Berusaha dan berdoa, ikuti segala ajaran dan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta tinggalkan segala larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita bisa mendapatkan kebahagiaan dunia dan kebahagiaan akhirat tentunya. Itulah yang kita harapkan, saudara. Oleh karena itu, seandainya kita tidak bisa mendapatkan kebahagiaan dunia, maka marilah kita cari kebahagiaan di akhirat. Karena sebaiknya orang adalah bahagia dunia, bahagia dan akhiratnya juga. Ini tidak seburuk-buruknya orang sengsara di dunia, tersiksa di akhirat. Oleh karena itu, janganlah sempat kita mendapatkan posisi seperti itu. Apabila kita susah, gelisah, galau, merana di dalam dunia, maka perbanyak amal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, supaya bisa kita mendapatkan kebahagiaan di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita ingin bahagia sebenarnya mudah, saudara. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, carilah akhiratmu, maka duniamu itu akan datang sendiri. Apabila kita mencari dunia semata, maka akhirat itu akan menghindar dari kita, saudara. Mungkin cukup segera ini yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Hadanallahu wa yakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.